Pada bab ini, kita akan membahas bagaimana merancang dan mengelola proses jasa. Tujuan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun diagram alir jasa, mampu membuat blueprint jasa untuk menciptakan value, experience bagi konsumen dan meningkatkan produktivitas operasi, merancang ulang proses jasa, merancang jasa dengan konsep konsumen sebagai co-producer, memahami dan mengelola faktor-faktor yang mendorong konsumen untuk menerima teknologi layanan mandiri atau self-service technologies. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana menyusun diagram alir proses layanan pelanggan. Sebelumnya, kita harus memahami dulu bahwa dari sisi pelanggan, jasa adalah pengalaman, sedangkan dari perspektif organisasi, jasa adalah proses yang harus dirancang dan dikelola untuk menciptakan pengalaman yang diharapkan oleh pelanggan. Hal ini menjadikan proses sebagai arsitektur jasa. Proses menggambarkan metode dan urutan di mana sistem operasi jasa bekerja dan menentukan bagaimana urutan tersebut saling terhubung untuk menciptakan nilai yang dijanjikan kepada pelanggan. Nah, terus bagaimana membuat diagram alir jasa layanan? Nah, untuk membuat, sebenarnya tujuan membuat diagram alir jasa layanan ini adalah untuk membantu memperjelas elemen produk jasa. Jadi membuat diagram ini adalah merupakan suatu teknik untuk menampilkan karakteristik dan urutan langkah-langkah dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Cara mudah untuk memahami bagaimana memaksimalkan pengalaman layanan dari kepuasan pelanggan juga membedakan mana yang merupakan jasa inti dan mana yang merupakan jasa pelengkap seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada flower of service. Diagram alir ini membantu kita memahami bagaimana karakteristik dari keterlibatan pelanggan dengan organisasi jasa yang berbeda-beda berdasarkan 4 kategori jasa yang sudah kita bahas di bab 1, yaitu orang, kepemilikan, rangsangan mental, dan proses informasi. Nah, kita ambil contoh satu dari setiap kategori. Yang pertama adalah people processing, yaitu orang yang menginap di motel atau di lodgement. Ya. Untuk menjelaskan diagram alur ini, kita ilustrasikan begini. Malam udah larut, sedangkan kamu masih mengemudi dan perjalanan panjang dari Jakarta menuju Aceh mulai lelah. Kamu melihat lodgement dan terpampang harga untuk menginap yang masuk dalam kocek kamu, sehingga kamu memutuskan untuk berhenti dari lodgement tersebut. Kamu memarkirkan kendaraan kamu dengan mudah karena parkirnya luas. Kemudian kamu masuk ke lodgement. Saat memasuki area resepsionis, kamu disambut oleh petugas yang ramah dan membantu kamu mengurus administrasi untuk memesan kamar. Selanjutnya memberi kamu kunci sebuah kamar. Kamu masuk ke kamar yang dimaksud, menggunakan kamar mandi untuk membersihkan diri, pergi tidur, kemudian bangun keesokan paginya, mandi, berpakaian, berkemas, lalu kamu menuju lobby lodgement untuk menikmati sarapan gratis. Setelah itu, kamu mengembalikan kunci kamar kepada petugas resepsionis, mengurus administrasi, membayar, dan pergi melanjutkan perjalanan. Pada proses ini, berarti melibatkan fisik orang dalam keseluruhan proses jasanya. Yang kedua, yang termasuk possession processing, ya contohnya adalah memperbaiki pemutar DVD. Untuk ini kita ilustrasikan begini. Ketika kamu sedang menonton film dengan DVD kamu, tiba-tiba gambar di layar TV kamu berhenti. Terus kamu mengira kayaknya DVD player ada masalah deh, sehingga kamu mencari informasi kayak di sekitar tempat tinggal kamu tuh di mana sih yang ada jasa perbaikan elektronik. Setelah kamu mencari dan menemukan toko yang dimaksud, kamu ke sana gitu, datang ke toko tersebut. Nah, kemudian masuk dan disambut oleh seorang teknisi dan memeriksa kondisi DVD player kamu dengan cermat. Kemudian dia mengatakan alat tersebut kayaknya harus ditinggal dulu untuk diservis. Ya udah, kamu percayain aja DVD player kamu kepada teknisi tersebut, karena harga yang ditentukan juga realistis dan dapat jaminan juga setelah perbaikan. Kemudian kamu ninggalin toko, kamu kembali lagi ke toko tersebut setelah beberapa hari kemudian atau waktu yang sudah dijanjikan. Nah, teknisi memberikan
DVD player yang udah diservis dan udah berfungsi dengan baik. Kemudian kamu bayar sejumlah uang dan pergi meninggalkan toko tersebut. Di rumah, kamu mencoba DVD player kamu dan berfungsi dengan baik. Nah, di proses jasa ini, peran kamu dalam jasa hanya sebatas menjelaskan keluhan yang dialami, meninggalkan DVD player untuk diperbaiki dan kembali beberapa hari kemudian untuk diambil. Kamu menikmati manfaat layanan setelah ketika menemukan kembali alat tersebut setelah yang rusak tadi diperbaiki. Inilah yang dikatakan proses fisik, tapi fisiknya berupa benda yang dititipkan untuk diberikan pelayanan. Berikutnya adalah contoh mental stimulus processing, yaitu tentang perakiraan cuaca ya. Untuk proses berikutnya kita ilustrasikan begini. Kamu merencanakan perjalanan piknik ke Pasir Putih, tapi salah satu teman kamu bilang, kayaknya minggu ini hujan deh, nggak asik kalau misalnya piknik hujan-hujan. Ya udah, kamu pulang ke rumah, terus melihat ramalan cuaca di TV. Nah, di TV, ahli meteorologi menunjukkan grafik animasi yang menunjukkan kalau 2 hari ke depan itu cuaca di daerah kamu tuh cerah gitu. Berdasarkan informasi tersebut, kamu telepon teman kamu untuk kasih tahu bahwa pikniknya jadi ke Pasir Putih karena cuaca cerah. Adalah contoh information processing, yaitu tentang asuransi kesehatan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kampus kamu mengirimkan paket informasi sebelum dimulainya semester baru. Nah, informasi yang diberikan termasuk beberapa pilihan asuransi kesehatan yang ada kerjasama dengan kampus kamu yang tersedia bagi mahasiswa di kampus kamu. Karena kamu punya pengalaman teman kamu ada yang sakit, waktu itu masuk rumah sakit, karena nggak punya asuransi harus bayar tagihan mahal, makanya kamu cari informasi tentang pilihan-pilihan asuransi tersebut. Kemudian kamu memilih salah satu asuransi sesuai dengan kebutuhan, melihat yang terbaik untuk kamu, mendaftar untuk berjaga-jaga di kemudian hari. Kemudian tagihan asuransi tersebut dibebankan kepada SPP yang harus kamu bayar sesuai dengan jenis pilihan asuransi yang dipilih. Beberapa minggu kemudian kamu menerima polis asuransi dan kamu merasa tenang karena ada perlindungan kalau sewaktu-waktu sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, berikutnya kita masuk bagaimana membuat blueprint jasa untuk menciptakan pengalaman yang bernilai bagi pelanggan dan meningkatkan produktivitas operasi dari pelayanan. Dalam mengembangkan sebuah blueprint jasa, kamu harus memulai dengan identifikasi aktivitas-aktivitas utama atau kunci utama dalam menyediakan jasa kepada pelanggan atau konsumen kamu. Kemudian rincikan keterkaitan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Kumpulkan semua aktivitas untuk melihat gambaran secara umum, baru kemudian ditelusuri satu persatu untuk memperoleh hasil yang lebih detail. Contoh, maskapai penerbangan. Gambar besarnya naik pesawat. Aktivitas tersebut sebenarnya dibagi menjadi beberapa kegiatan, seperti nunggu di ruang tunggu, memberi boarding pass untuk verifikasi, perjalanan menuju pesawat, masuk pesawat, pramugari mengecek boarding pass, mencari nomor kursi, menyimpan tas, kemudian duduk. Keunggulan membuat blueprint jasa adalah karakteristik utama dari blueprint adalah membedakan antara pengalaman pelanggan yang terlihat di depan layar dan aktivitas pegawai dan support system yang tidak terlihat di belakang layar. Sehingga ketika membuat blueprint, kita harus membedakan mana yang ada di front stage atau di depan dan mana yang ada di backstage yang tidak kelihatan sama konsumen. Nah, di antara keduanya itu ada batas penglihatan atau line of visibility. Blueprint dapat menjelaskan interaksi antara konsumen dan staff, serta dukungan aktivitas dan sistem backstage, sehingga dapat memfasilitasi integrasi manajemen pemasaran, operasi, dan SDM dalam perusahaan. Blueprint juga memudahkan manajer untuk mengidentifikasi titik kesalahan potensial atau titik di mana terdapat risiko besar yang terjadi kesalahan yang dapat mengurangi kualitas jasa, sehingga nanti mampu melakukan langkah preventif dan mempersiapkan rencana darurat kalau terjadi masalah. Dengan blueprint, manajer dapat menentukan tahapan di mana konsumen harus menunggu, kemudian merancang service script atau naskah layanan, dan definisi pesan untuk memandu pegawai dan konsumen. Kita berikutnya masuk dalam bagaimana menyusun blueprint yang harus kita perhatikan adalah beberapa komponen inti, gitu ya.
Nah, komponen intinya itu yang pertama, satu, kita harus menentukan standar aktivitas yang di depan layar, kemudian tentukan secara rinci bukti, yang kedua ya, tentukan secara rinci bukti fisik yang terlihat oleh konsumen. Jadi bukti fisiknya ya, physical evidence-nya. Terus kemudian identifikasi aktivitas utama konsumen. Tentukan batas interaksi antara konsumen dan personel front stage. Kemudian identifikasi tindakan yang ada di front stage antara pegawai yang berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, kemudian yang keenam kita tentukan line of visibility-nya antara front stage sama backstage-nya gitu. Kemudian tindakan di balik layar atau di backstage itu yang oleh pegawai yang kontak langsung dengan konsumen. Kemudian proses pendukung yang melibatkan personel lainnya. Dan yang ke-9 itu proses pendukung yang melibatkan teknologi informasi atau support sistemnya, seperti itu. Nah, contoh membuat blueprint sebuah restoran. Ini contoh blueprint service-nya gitu. Jadi kita lihat di sini ada backstage-nya, yaitu kegiatan mana dari pegawai yang berhubungan langsung sama konsumen. Kemudian ada aktivitas konsumen, kemudian ada line of visibility, itu yang membedakan antara mana yang pegawai, mana yang konsumen, interaksinya seperti apa gitu kan ya. Itu kemudian ada line of internal, jadi yang antara front stage sama backstage-nya. Kemudian ada support sistem yang di bawah, sebenarnya proses yang mendukung supaya penyediaan jasa kepada konsumen itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, untuk mengilustrasikan blueprint di resto, kita menganalogikan seperti panggung drama di sebuah restoran ya. Pertama kita dimulai dengan adegan pertama, pelanggan melakukan reservasi melalui telepon, di mana tindakan ini bisa terjadi beberapa hari sebelumnya atau bisa jadi sebelum saat jasa itu akan dilaksanakan gitu ya. Kesan pada saat memesan yang dapat dilaksanakan konsumen adalah suara si penerima telepon, kecepatan menjawab, gaya percakapan, dan intonasi lah gitu ya. Kemudian ketika hari tiba, pelanggan datang ke restoran, kemudian dimulai dari pas masuk ke ruang atau area restoran, ada juru parkir yang membantu memarkirkan kendaraannya. Kemudian konsumen masuk ke dalam restoran, menitipkan jas atau jaket di ruang penitipan, tas atau jaket, kemudian jas atau jaket, dan kemudian masuk ke resto intinya, atau belum, itu masuk ke bar ya, atau ruang tunggu gitu kan, menikmati minuman di bar sambil menuju meja mereka siap gitu. Bagian ini ditutup saat konsumen tersebut diantar menuju meja dan duduk di sana. Kemudian adegan yang kedua, kita masuk pada adegan kedua, adegan inti dari jasa ini nih, gitu kan ya. Pelanggan kita akhirnya merasakan nih pengalaman produk inti atau core produknya dari jasa yang mereka cari gitu kan ya di restoran tersebut ya. Pertama mulai dari disediakannya cocktails, tempat duduk, pesan makanan datang, sampai dengan minta makanan sesuai dengan yang dipesan. Nah, pada bagian ini perlu diperhatikan atau kita identifikasi titik potensial gagal seperti informasi menu udah lengkap belum, menunya apa tersedia, apakah semua yang ada di menu tersedia. Kemudian kesalahan dalam menyampaikan informasi itu juga menyebabkan kegagalan kualitas. Contohnya karena ditulis tulisannya jelek oleh pelayannya, atau misalnya komunikasi verbalnya yang lemah antara si pelayan dengan konsumennya. Konsumen mungkin nggak hanya menilai kualitas dari makanan dan minuman, tapi bagaimana cara menyajikan, tingkah laku karyawan, dan gaya pelayanan seperti apa gitu kan ya. Nah, kemudian kita masuk ke adegan ketiga, itu drama penutupnya gitu ya, di luar dari inti layanan, termasuk dari flow of service. Nah,
bagian lain dari flower or service ya. Nah, setelah inti dari layanan selesai tadi, core produknya tadi, tindakan selanjutnya itu harus apa ya, yang udah di akhirnya itu harus mulus, cepat, lancar, nggak ada lagi kesalahan gitu ya di akhir ya, karena udah tadi misalnya di intinya udah sempurna di akhir, walaupun dia bukan inti dari jasa itu tetap harus sempurna juga gitu kan ya. Harapan konsumen maksudnya di babak ini ketika dia membayar itu tagihannya itu akurat gitu, rinciannya misalnya biaya makanannya berapa, biaya servisnya berapa gitu kan ya, yang mudah dimengerti juga. Kemudian konsumen melakukan pembayaran itu dengan lancar gitu kan ya, dengan metode-metode pembayaran yang memudahkan konsumen, kemudian diterima dengan sopan pada saat pembayarannya di kasir gitu kan ya, dan lancar. Kemudian konsumen diberikan ucapan terima kasih atas kunjungannya ketika dia akan pulang ya, dan diharapkan kunjungannya kembali. Kemudian pelanggan juga mungkin menggunakan kamar mandi pada saat inti tadi, pada saat makan ataupun setelah makan gitu kan ya, terus puas dengan kamar mandinya karena yang bersih gitu ya, memadai, wangi gitu kan ya. Nah, kemudian sebelum keluar dari pintu restoran, jasnya diberikan tanpa tertukar di ruang penitipan, tanpa kekurangan lah dari jas-jasnya tersebut ya, masuk baik-baik aja gitu. Terus kemudian ketika keluar kendaraan konsumennya itu tiba-tiba udah di depan pintu restoran gitu kan, udah dibawa oleh si tukang parkir gitu kan ya, menuju pintu utama yang kondisi mobilnya itu masih mulus persis sama seperti dia bawa datang ke restoran. Dan juru parkir memberikan kunci, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana mengidentifikasi titik-titik kegagalan. Dengan membuat blueprint, kita dapat mengidentifikasi titik-titik yang berisiko terjadinya kegagalan dalam memberikan pelayanan. Begitu titik-titik kegagalan telah teridentifikasi, analisis yang cermat atas kegagalan tersebut bisa kita mengantisipasi kegagalan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dan kegagalan di masa yang akan datang. Butuh metode penyelamatan apabila terjadinya kegagalan baik untuk konsumen maupun pegawai. Salah satu metode yang efektif untuk menghindari titik kegagalan adalah dengan metode Pukayux, sejenis to-do list gitu ya. Pukayux menjamin bahwa pegawai jasa melakukan segala sesuatu dengan benar seperti yang diminta, dalam urutan yang tepat dan kecepatan yang akurat. Contoh, dokter bedah yang memiliki baki peralatan operasi. Ketika dokter melakukan operasi dan pada saat melakukan pembedahan, semua peralatan operasi itu disusun di atas baki ya, agar terlihat ketika dokter itu selesai melakukan operasi itu, dokter itu sudah melakukan semua peralatan dari tubuh pasien sebelum pasien dijahit gitu. Jangan sampai ada kasus ketinggalan gunting di dalam badan pasien. Ada loh kejadian seperti itu. Atau misalnya kapas, karena darah kan ya, kapas sudah tercampur darah jadi nggak kelihatan di dalam tubuh pasien atau kasas, makanya jadi dihitung yang keluar ada berapa, yang masuk ada berapa, yang keluar juga harus sama dengan yang masuk tadi, kayak kapas-kapas tadi atau kain kasa tadi gitu kan ya, jangan sampai jadi kesalahan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Pukayux juga digunakan bagi konsumen atas penerimaan jasa. Antara lain, mereka harus bawa bahan yang diperlukan sebelum transaksi dan tiba tepat waktu jika diperlukan, memahami dan mengantisipasi peran mereka dalam transaksi jasa, dan memilih layanan atau transaksi yang tepat. Contohnya, misalnya mengingatkan mereka atas janji kunjungan, misalnya ke dokter gigi gitu kan ya. Mengingatkan, Pak jangan lupa ya, misalnya jam 5 sore ini ada jadwal ke dokter gigi gitu contohnya. Kemudian mencantumkan panduan di kartu konsumen kayak menyebutkan mohon menyediakan identitas KTP sebelum menghubungi kami misalnya gitu. Atau seperti peringatan di mesin ATM ketika konsumen mencabut ATM-nya ya kan. Kalau misalnya kita masukin ATM setelah selesai transaksi, ATM-nya keluar kan ada bunyi-bunyi tuh, karena menunjukkan ATM-nya belum dicabut misalnya gitu.
Jadi merancang POCIUX adalah gambaran seni dan sains untuk menghindari atau meminimalkan risiko kegagalan dalam proses jasa. Kemudian kita masuk kepada bagaimana sih merancang ulang proses jasa ya, atau redesign service gitu ya. Jadi nah, kenapa sih harus dirancang ulang gitu kan ya? Karena tadi merancang ulang proses jasa itu diperlukan karena terjadinya perubahan lingkungan eksternal dan internal bisnis, sehingga perlu adaptasi terhadap proses jasa agar organisasi tetap relevan dan responsif terhadap perubahan tersebut. Jadi proses merancang ulang adalah dengan pendekatan menghilangkan langkah yang tidak menambah value bagi konsumen, kemudian merubah menjadi self-service gitu ya. Bisa jadi dengan menghadirkan jasa secara langsung, kemudian menggabungkan mendesain ulang aspek fisik dari proses jasa. Nah, kemudian kita masuk aja ke bagaimana pelanggan itu sebagai co-producer. Blueprint jasa membantu menguraikan peran pelanggan dalam jasa dan mengidentifikasi tingkat keterlibatan dengan penyedia jasa. Blueprint juga menegaskan apakah pelanggan dalam proses jasa benar-benar sebagai penerima pasif atau memerlukan keterlibatan aktif dalam menciptakan dan proses jasa tersebut. Jadi tingkat partisipasi konsumen atau pelanggan merujuk pada tindakan dan sumber daya yang disediakan oleh konsumen selama proses produksi dan penyediaan jasa, termasuk mental, fisik, dan bahkan emosional gitu ya. Terdapat 3 level partisipasi pelanggan, yaitu yang pertama tingkat partisipasi rendah, pegawai dan sistem yang melakukan semua tugas. Konsumen atau pelanggan cuma datang ke tempat jasa yang dibutuhkan, cuma membutuhkan kehadiran fisik aja. Kemudian biasanya sih melibatkan jasa yang terstandarisasi ya, contohnya kayak nonton bioskop gitu. Kemudian kalau yang tingkat level partisipasinya sedang itu atau medium, jadi input dari konsumen itu membantu perusahaan menyampaikan jasa serta melakukan penyesuaian gitu. Input ini bisa berupa menyediakan informasi dan instruksi yang dibutuhkan, usaha si konsumen, atau bahkan kepemilikan secara fisik. Contoh, ketika konsumen motong rambut, konsumen harus bisa kasih informasi model apa sih yang diinginkan gitu. Kalau tingkat partisipasi tinggi itu, konsumen itu harus bekerja secara aktif ya dengan penyedia layanan untuk membantu menghasilkan jasa gitu kan. Nah, jasa tidak dapat dihasilkan tanpa partisipatif aktif dari konsumen gitu. Bahkan kalau pelanggan atau konsumen gagal memainkan peran ini secara reaktif dan tidak melakukan proses jasa, konsumen bisa membahayakan kualitas hasil dari jasa tersebut. Contohnya kayak pasien di rumah sakit gitu kan ya, kasih obat. Kalau pasien tidak minum obat sesuai anjuran, maka akan menyebabkan pasien nggak sembuh. Nah, jadi gagalnya terapi yang menyebabkan gagalnya terapi yang diberikan oleh dokter. Kemudian konsumen sebagai pegawai parsial. Konsumen dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas proses jasa serta hasilnya. Konsumen nggak boleh hanya membawa harapan dan kebutuhan, mereka juga harus memiliki kompetensi produksi jasa yang relevan. Konsumen juga perlu untuk direkrut soalnya mereka adalah bagian dari karyawan gitu. Perusahaan memerlukan konsumen dengan skill untuk mengerjakan tugasnya. Agar hubungan berlangsung lama, kedua pihak harus antara konsumen sama perusahaan gitu harus bekerja sama dengan baik gitu. Nah, kita masuk kepada self-service technologies atau teknologi layanan mandiri. Bentuk terakhir dari keterlibatan konsumen adalah bentuk terakhir dalam keterlibatan konsumen dalam produksi jasa adalah konsumen menangani aktivitas spesifik menggunakan fasilitas atau sistem yang disediakan oleh penyedia jasa. Hasilnya, waktu dan usaha konsumen menggantikan waktu dan usaha pegawai. Contoh, kalau ngambil uang kan sekarang tanpa bantuan teller, cukup ke ATM aja. Bahkan proses transfer, pembelian dan sebagainya ada internet banking. Itu self-service, Kak.
faktor psikologi dalam layanan mandiri itu keuntungannya menghemat waktu, biaya, fleksibel, nyaman di lokasi, kenyamanan di lokasi, kendali lebih besar atas penyampaian jasa dan penyesuaian dengan kebutuhan yang lebih tinggi. Kalau kerugiannya jadi konsumen bisa jadi karena kurang paham gitu, bisa jadi khawatir, stres gitu kan ya, karena nggak nyaman menggunakannya. Bahkan ada beberapa pendapat mengatakan bahwa jasa itu merupakan pengalaman sosial dan konsumen itu lebih suka berurusan dengan orang dibandingkan dengan